pagi anak-anak hebat. Nah, kali ini Miss Sinta akan simulasikan ujian praktektik khusus untuk kakak-kakak kelas 6. Kita menggunakan HP, menggunakan aplikasi yang ada di HP. Jadi untuk kakak-kakak kelas 6 ketika ujian dan tidak memiliki laptop, ini Miss harap akan mempermudah kakak-kakak untuk dapat mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Oke, kita langsung saja. Aplikasi yang Miss pakai di sini adalah aplikasi WPS Office. Nah, ini ya aplikasinya, aplikasi WPS Office. Ya, jadi Miss pakai aplikasi WPS Office. Nah, kita klik dulu. Kita klik aplikasinya, maka akan muncul seperti ini iklan. Kita langsung close saja. Setelah itu tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, nanti kakak-kakak bisa lihat di tampilan seperti ini. Untuk kita mau membuat lembaran kerja baru, maka kita tinggal langsung klik di ini tombol tambah. Setelah itu di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama dokumen, presentasi, lembar bentang, PDF, memo, dan pemandai. Karena yang kita mau praktek ini adalah Microsoft Excel, maka kita menggunakan lembar bentang. Karena kalau kita dokumen itu untuk Word, presentasi itu untuk PowerPoint, PDF, dan memo, serta memindai itu kita tidak menggunakan itu. Kita langsung saja klik. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ini dengan template-template yang sudah disediakan dari aplikasi WPS Office sendiri, tapi kita mau membuat lembaran baru, jadi kita tinggal klik di sini ya, yang kosong ini. Kita tinggal klik tanda tambahnya. Nah, akan muncul seperti ini lembaran kerjanya. Nah, kita mulai langsung saja. Kita mulai mengerjakan atau kita mulai menginput data. Kalau untuk mau ketik bisa 2 kali klik ya, double klik di kolom yang ingin kita kerjakan. Nah, untuk Miss mau ingatkan lagi untuk kolom dan baris, kakak-kakak sudah mengerti atau belum? Miss mau ingatkan lagi, yang Miss klik sekarang di sini, ini yang aktif adalah kolom B baris ketiga. Jadi biasa akan muncul B3 kalau nanti kita sudah menggunakan rumus. Nah, yang Miss klik lagi ini C3. Yang Miss klik di sini A1, dan yang ini Miss klik ini B7 yang aktif. Nah, mari kita mau isi dulu datanya. Daftar nilai. Miss akan ajarkan bagaimana cara menggabungkan 2 kolom ini menggunakan HP. Nah, kita klik dulu di sini di daftar nilainya. Setelah itu kita tarik sampai mana yang kita mau gabungkan. Miss mau gabungkan biar rapi. Miss mau menggabungkan dari ini kolom 3A sampai F4. Setelah itu kita lihat di bawah sini ada pilihan gabung. Ini Miss sedang ini ya, di pojok kanan bawah. Kita langsung klik penggabungan sel. Oke, setelah itu kelas 6. Dia gabungnya harus satu-satu. Sorry, jadi mari kita ulangi lagi untuk penggabungannya. Kalau misalnya kayak tadi Miss gabung, maka salah satu dari antara datanya ini akan hilang. Kalau misalnya Miss mau gabung kedua-dua sekali, ini kita biar rapi kita tambahkan dulu ya. Ini untuk kita mau memindahkan letak tulisannya ini ke tengah-tengah. Ini pilihannya ada di sini. Kita klik dulu mana yang mau kita pindahkan. Setelah itu ini di sini ada alat. Setelah itu
Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, ini ada ratakan teks. Kita pilih yang rata tengah. Ini karena tadi satunya ketinggalan, jadi bisa akan gabungkan lagi biar nanti lebih rapi. Ini ada satu kolom yang tidak tergabung. Oke. Nah, setelah di sini kita mulai mengisi data. Yang pertama kita mulai dengan nama. Klik. Oke, jadi hari ini kita mau mencari nilai, jumlah nilai dan rata-rata nilai. Jadi rumus yang akan kita pakai hari ini ada dua, yaitu rumus sum dan rumus average. Oke, kita isi dulu datanya. Di sini Miss bikin contoh ada 3 nilai, yaitu nilai matematika. Setelah itu ada nilai bahasa Inggris dan nilai bahasa Indonesia. Oke, setelah itu kita rapikan dulu. Ini 2 kolom ini Miss akan gabung, 2 baris ini Miss akan gabungkan sama seperti yang tadi kita gabungkan. Setelah itu untuk nilai sampai bahasa Indonesianya ini Miss gabungkan juga. Untuk ini kita tetap saja, tidak usah diapa-apakan. Oke, setelah itu kita gabungkan juga ini. Setelah itu kita ketik jumlah nilai. Juga kita gabungkan ya 2 kolomnya ini, yaitu G7 dan G8 kita gabungkan. Oke. Yap, setelah itu mari kita mulai merapikan setiap data yang sudah kita masukkan. Seperti tadi kita menggunakan menggunakan fungsi ini rata tengah biar data yang kita buat itu lebih rapi. Setelah itu untuk nama kita mulai. Di sini yang Miss pakai ada 5 nama ya. Ada Rini, ada Rian. Setelah itu ada Cindy. Inggris untuk Kakak ini dia dapat 65, Kakak Rian dapat 75, setelah itu Kakak Cindy dapat 60, Kakak Rival dapat 56, dan Kakak Dian dapat 60. Next ke nilai berikut, nilai bahasa Indonesia. Kakak Rini dapat 80, Kakak Rian mendapatkan 85, Kakak Cindy 88, Kakak Rival 67, dan Kakak Dian 61. Nah, kita langsung saja buat tabelnya, yaitu pembuatan tabelnya itu kita klik alat dulu. Setelah itu kita scroll ke bawah sampai yang ada tulisan batas. Nah, yang ini ya, teman-teman bisa langsung klik di sini. Nah, otomatis setiap
datanya kita itu akan, setiap data yang kita blok akan otomatis menjadi sebuah tabel. Nah, kalau tampilannya seperti ini kan lebih rapi kan teman-teman. Oke, kakak yang kita akan kerjakan menggunakan rumus yaitu jumlah nilai dan rata-rata. Kita menggunakan dua rumus, yaitu rumus sum dan rumus average. Nah, kita langsung mulai ya. Kita langsung mulai menjumlahkan nilai yang sudah didapat oleh masing-masing anak. Nah, Miss mau ingatkan untuk setiap ketika kita mau mengerjakan menggunakan rumus, dipastikan bahwa kita harus taruh sama dengan dulu. Kalau tidak ada sama dengan, maka otomatis tidak bisa. Tidak ada sama dengan, maka otomatis rumus yang kita buat itu tidak berfungsi. Oke, teman-teman. Setelah itu mari kita kerjakan sama dengan. Oke, Miss mau jumlahkan. Kita mau taruh dulu rumusnya. Zoom, klik di sini. Miss mau jumlahkan punya kakak Rini duluan ya, itu 75, 65 sama 80. Nah, biasanya lebih mudah itu kita langsung blok satu kali semua, tapi menggunakan HP agak rumit untuk kita blok, jadi kita klik satu-satu dari 75, 65 dan 80. Kalau sudah selesai kita langsung centang, maka otomatis nilainya akan berubah menjadi 220. Nah, dan dari laptop pun fungsinya ya, ketika kita tarik ini otomatis dia rumusnya akan mengikuti. Tapi karena menggunakan HP, jadi kita akan pengerjaannya itu akan manual. Sama seperti menggunakan rumus yang tadi, masih menggunakan fungsi zoom. Kita cari datanya kakak Rian, jumlah nilainya kakak Rian. Sama seperti tadi, kita klik saja dari nilai matematika sampai bahasa Indonesia. Oke ya, setelah itu kita mau cari punya kakak Cindy, sama dengan zoom, jangan lupa. Setelah itu kita klik dari nilai bahasa Indonesia, matematika sampai bahasa Indonesia. Oke, sama dengan lagi, kita masih menggunakan rumus zoom. Kita klik dari nilai matematika dan bahasa Indonesia punya kakak rival. Oke, skornya 163. Dan ini yang terakhir untuk kakak Dian. Kita mau jumlahkan menggunakan rumus zoom. Klik dari nilai matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, maka data yang akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini sudah dengan rumus zoom kita sudah menjumlahkan semua. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin ini akurat tidak ya, bisa menggunakan kalkulator atau bisa hitung secara manual. Nah, setelah itu kita mau masuk pada rumus kedua yaitu menggunakan fungsi average. Kita klik dulu di sini. Setelah itu ya, kita mau cari nilai rata-rata dari kakak Rini. Jangan lupa sama dengan terlebih dahulu, lalu kita ketik fungsi rumusnya yaitu average, tulisannya tapi bacanya average. Nah, setelah itu setelah rumusnya sudah aktif, ketika fungsi average-nya sudah aktif, kita langsung klik dari nilai matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, di sini langsung otomatis 73,333 sekian. Ya, ini nilai rata-ratanya ya. Setelah itu kita mau cari punya kakak Rian, masih dengan rumus yang sama dan fungsi yang sama. Oke, kita klik lagi. Ya, oke. Punya kakak Rian 83,3. Sekarang kita mau cari punya kakak Cindy menggunakan fungsi average. Kita klik dari matematika, bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia 81,333 sekian. Lagi untuk kakak rival, oke, average masih menggunakan fungsi average. Kita klik dari nilai matematika sampai bahasa Indonesia.
Ya, rata-ratanya adalah 54,3. Ini juga sama, average, kita klik nilainya, nah maka akan muncul. Tapi kan ini tidak terlalu rapi karena ada beberapa angka yang kebanyakan, kayak misalnya 7,33. Nah sekarang Miss mau ajarkan untuk menghilangkan atau menyederhanakan. Nah sudah, kita blok dulu, jangan lupa. Setelah itu kita pilih di alat. Nah ini kita scroll sampai fungsi angka ya, ini ada dolar, ada persen, ada koma, dan ini fungsinya ini untuk menghilangkan, ini untuk menambah, nah ini untuk menghilangkan. Nah yap, kita hilangkan saja. Nah setelah itu maka sudah selesai, kita sudah mendapatkan semua data dengan baik dan benar dan dengan tepat juga. Sekarang kita akan membuat tabel. Nah membuat tabel ini Miss akan ajarkan fungsinya, caranya bagaimana. Kita klik dulu dari Rini, setelah itu kita klik sampai di nilai bahasa Indonesia. Nah setelah itu kita menggunakan alat, kita cari sampai yang namanya sisipkan. Di situ ada bagan. Ada bagan, kita langsung klik, terserah mau klik yang mana, kita klik saja, terserah mau klik yang mana dengan sesuka apapun yang sesuai dengan kreativitas kakak-kakak, mau pakai warna apa terserah. Nah setelah itu maka bagannya ini akan otomatis muncul seperti ini. Sudah selesai pengerjaan kita hari ini. Bagannya akan Miss kecilkan lagi. Miss mau taruh di bawah tabel. Ya. Nah. Oke, setelah bagannya sudah selesai, nah hasilnya akan seperti ini. Mau ajarkan bagaimana cara mengganti judul bagan biar kelihatan rapi. Teman-teman bisa klik tahan di bagan yang kita buat. Jadi klik tahan di bagan. Setelah itu kakak-kakak bisa pilih bagan, maka tampilannya akan seperti ini. Judul bagan, nah kita rubah menjadi daftar nilai kelas 6. Oke. Setelah itu langsung oke. Ini posisi judulnya itu kita terserah, kita mau taruh di mana, mau di atas boleh, mau di bagian bawah juga boleh, sesuai dengan kreasinya kakak-kakak. Oke, setelah itu kita kembali, kita jangan lupa oke, maka otomatis dengan sendirinya bagan dan judulnya ini sudah atau otomatis sudah terganti ya. Jadi ini hasilnya, dan ini hasil dari rumus yang kita pakai menggunakan zoom dan average, dan ini hasil bagannya. Nah dari ini sekian, semoga kakak-kakak bisa pahami dan kakak-kakak bisa praktek sendiri di rumah. Terima kasih, semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. It's life for the shadow.